VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Sudah beberapa hari ini kami kedinginan nih karena suhu mencapai minus 6 derajat Celcius. Meski demikian kami tetap menjumpai Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Yang kemarin ramai karena pelantikan Presiden ke-47 Amerika, Donald Trump. Baiklah pendengar, bersama saya Puspita Sariwati dan produser Bani Rahayu serta operator Nicholas Ivanov. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Presiden Trump tanda tangani sejumlah instruksi Presiden. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory. Pemimpin internasional bereaksi terhadap kembalinya Trump ke Gedung Putih. Presiden Trump cenderung mengambil taktik untuk memprioritaskan hubungan bilateral daripada kerangka kerja multinasional. Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Presiden Donald Trump mengisi hari pertamanya kembali ke Gedung Putih dengan bertemu para pemimpin Kongres. Ia juga membuat pengumuman terkait infrastruktur dan menunjukkan salah satu ekspresi kekuasaan yang disukainya, memecat orang. Presiden baru itu mengunggah di jejaring media sosial miliknya, Truth Social, Selasa, bahwa ia akan memecat lebih dari 1.000 orang yang dikatakannya tidak sejalan dengan visi kami, termasuk beberapa nama besar. Anda dipecat, kata Trump dalam unggahannya. Ia mengutip kata-kata dari acara realitanya di televisi The Apprentice. Pada hari-hari pertamanya menjabat presiden, Joe Biden juga mencopot banyak pejabat yang ditunjuk Trump. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Rabu mengatakan bahwa kepentingan Amerika tidak berubah dengan kembalinya Donald Trump sebagai presiden. Никогда не менялся независимо, в зависимости от того, demokrat или республиканцы находятся. Kepentingan Amerika Serikat tidak pernah berubah terlepas dari apakah seorang demokrat atau republik yang menjabat di Gedung Putih, ujar Lavrov kepada wartawan Selasa. Kepentingannya adalah harus selalu lebih kuat daripada pesaing manapun. Lavrov membuat komentar tersebut dalam pengarahan bersama dengan mitranya dari Armenia, Ararat Mirzoyan, Selasa. Dan hari itu adalah hari terakhir lawatan Menlu Armenia tersebut ke Moskow. Berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Selasa, seorang pejabat dari Tim Bantuan Darurat PBB, Kepala Lembaga Pembangunan dan Gubernur Bank Palestina menyerukan pendanaan untuk Gaza dan peningkatan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan. Kami butuh dana, kami butuh perlindungan. Itu artinya negara-negara anggota harus mulai mengatakan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan harus mulai mengatakan berhenti menembaki konvoi PBB, ujar Tom Fletcher, koordinator bantuan darurat PBB. Menurut CEO Overseas Development Institute, Sarah Pantuliano, kita tidak akan melihat investasi itu jika tidak ada jalur yang kredibel menuju kemajuan politik. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada minggu lalu, sudah ratusan bantuan memasuki Gaza, daerah kantong yang hancur. Tetapi menurut PBB, mereka tidak hanya membutuhkan uang. Gubernur Bank Palestina Hashim Shawa menjamin bahwa bank tersebut siap bekerja sama dengan dunia dalam pemulihan dan pembangunan kembali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Selasa mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza menawarkan harapan masa depan yang lebih baik. Ia mendesak masyarakat internasional untuk secara aktif mendukung keberlangsungannya dan mengupayakan perdamaian abadi. All of us have to work collectively, and I can't stress this enough. The international community can't
Kita semua harus bekerja sama dan kembali saya ingatkan bahwa masyarakat internasional tidak dapat menganggap remeh kesepakatan ini, kata Majid Al-Ansori dalam pengarahan di Doha, ibu kota Qatar. Pernyataannya disampaikan hanya beberapa hari setelah gencatan senjata di jalur Gaza yang akan berlangsung 6 minggu dan membebaskan 33 sandera yang ditawan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara Israel. Biden dan Trump sama-sama mengeklaim bahwa Israel dan Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah Gedung Putih melibatkan utusan Trump untuk Timur Tengah dalam negosiasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Tanpa membahas secara spesifik, Al-Ansori mengomentari peran Trump dalam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa mereka terlibat secara positif dengan pemerintahan dan kami memandang positif keterlibatan pemerintah dalam kesepakatan itu. Lebih dari 20 orang tewas dan lebih dari 10 lainnya terluka dalam 2 hari pertempuran antara pejuang ISIS dan pasukan keamanan wilayah Puntland, Somalia, kata para pejabat Selasa. Dalam wawancara dengan VOA, juru bicara operasi keamanan Puntland, Brigjen Mohammed Ahmad mengatakan bahwa 15 militan ISIS dan 7 tentara Puntland tewas dalam bentrokan pada Minggu dan Senin. Ahmad mengatakan bahwa pejuang ISIS menggunakan bom rakitan untuk melindungi tempat persembunyian mereka di dekat wilayah Ufain. Ketika tentara membersihkan ranjau darat, salah satu bom itu meledak, menewaskan 6 tentara dan melukai 3 orang, katanya. Ahmad menambahkan bahwa dalam operasi tersebut, tentara menewaskan 8 militan ISIS. Operasi militer terbaru yang berpusat di sekitar pegunungan Kalmiskat di wilayah Bari, kata Ahmad, berlanjut hingga Senin. Pada Senin, tentara kami menghadapi teroris di sekitar wilayah Laba Afle, menewaskan 7 orang. Salah satu tentara kami juga tewas dan 4 lainnya terluka, katanya. Demikian berita dunia, VOA Washington. Pendengar, tanpa buang waktu, begitu kembali ke Gedung Putih, usai pelantikan, Presiden AS Donald Trump langsung mengumumkan segudang instruksi Presiden untuk berbagai hal penting, seperti imigrasi dan pembangunan energi. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-47 AS, Trump berjanji akan memperluas wilayah AS hingga ke Mars. Tim VOA melaporkannya. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Trump. Pada hari pertama masa jabatan keduanya yang bersejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaparkan visinya akan Amerika Serikat yang lebih berani dan lebih besar. The United States will once again consider itself a growing nation. Amerika Serikat akan kembali menganggap dirinya sebagai negara yang sedang bertumbuh, negara yang meningkatkan kekayaan kita, memperluas wilayah kita, membangun kota-kota kita, memperbesar harapan kita, dan mengusung bendera kita menuju cakrawala yang baru dan indah. Dan kita akan mewujudkan takdir nyata kita menuju bintang-bintang, meluncurkan astronot-astronot Amerika untuk menancapkan bendera Amerika di planet Mars. Setelah itu, ia langsung menandatangani setumpuk instruksi Presiden, di antaranya deklarasi keadaan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika, serta keadaan darurat energi nasional yang akan mengizinkan lebih banyak ekstraksi minyak dan gas dalam negeri. Ia juga menginstruksikan bahwa hanya terdapat 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan ia akan memerintahkan pengubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Sejarawan mengatakan Trump mencetak sejarah karena menggunakan apa yang biasanya menjadi pidato pemersatu untuk menggambarkan masa depan yang mungkin tidak disetujui banyak rakyat Amerika. Melalui Zoom, dosen sejarah University of Texas Jeremy Suri mengatakan, ini tidak terdengar seperti pidato pelantikan dan lebih seperti pidato kenegaraan. Ia hanya menyampaikan serangkaian poin penting mengenai proyek-proyek yang ingin ia kerjakan, dari mendeportasi imigran hingga merebut kembali terusan Panama. Pidatonya berisi kertakan, kebohongan, dan intimidasi, dan bukan itu yang biasanya kita lihat dalam pidato-pidato pelantikan. This is what victory feels like. CEO Tesla dan X, Elon Musk adalah satu dari beberapa miliarder yang menyaksikan langsung upacara pelantikan presiden di ruang rotunda Kongres Amerika Serikat. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen memperingatkan beberapa kebijakan Presiden Trump yang tidak banyak dibahas, yang bertujuan untuk melonggarkan regulasi dan dinilai menguntungkan segelintir elit. Lisa Gilbert adalah salah satu presiden organisasi nirlaba perlindungan konsumen Public Citizen. When we think about why
the incoming Trump administration wants to. Ketika kita berpikir tentang alasan pemerintahan Trump yang akan datang ingin membekukan regulasi dan menghentikan sementara perlindungan masyarakat secara besar-besaran, itu semua atas perintah orang-orang terkaya di antara kita. Kepentingan khusus perusahaan. Mereka yang diuntungkan ketika kita tidak punya aturan. Sejarawan dan pengamat mengatakan belum jelas berapa banyak instruksi dan arahan presiden yang Trump terbitkan yang akan bertahan jika digugat ke pengadilan. Untuk Anita Powell, Serifan Wiastono, VOA Washington. Voice of America, VOA. Donald Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika pada hari Senin, menjanjikan serangkaian perintah eksekutif perombakan radikal tatanan dunia dan zaman keemasan Amerika. Masyarakat internasional bereaksi atas kembalinya Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin asing, termasuk Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng, hadir dalam acara pelantikan Trump hari Senin. Selama berada di Washington, Han, utusan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping, juga bertemu dengan Wakil Presiden J.D. Vance. Dalam pertemuan itu, Han menyampaikan salam Xi kepada Trump. Presiden Indonesia Prabowo Subianto kali ini juga memberikan ucapan selamat atas pelantikan Trump. Melalui X, Prabowo menyatakan, ucapan selamat terhangat saya kepada Presiden @real Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan untuk memperkuat kerjasama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara, kata Prabowo. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba hari Selasa mengucapkan selamat kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya dan mengatakan bahwa ia berharap dapat bekerja sama dengannya untuk lebih memperkuat hubungan Jepang-Amerika. Ishiba mengatakan dia yakin Trump akan memprioritaskan hubungan bilateral daripada kolaborasi multilateral yang disukai Jepang dan dia berharap dapat mengembangkan hubungan kepercayaan dengan Presiden Amerika yang baru. Presiden Trump cenderung mengambil taktik untuk memprioritaskan hubungan bilateral daripada kerangka kerja multinasional. Jika itu tetap terjadi, Jepang ingin membangun hubungan kepercayaan dengan mengadakan diskusi yang tulus, terutama tentang bagaimana kedua negara dapat berkontribusi pada perdamaian dan ekonomi dunia sambil memanfaatkan kepentingan nasional masing-masing. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepentingan Amerika Serikat tidak berubah dengan pelantikan Presiden Amerika Donald Trump. Jelas ini merupakan indikator metode yang digunakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintahannya untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat di panggung dunia. Kepentingan Amerika Serikat tidak pernah berubah terlepas dari apakah seorang Demokrat atau Republik yang menduduki Gedung Putih. Lavrov menyampaikan komentar tersebut pada jumpa pers bersama dengan mitranya dari Armenia, Ararat Mirzoyan, dalam kunjungannya ke Moskow pada hari Selasa. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan pada hari Selasa bahwa berbagai instruksi Presiden Amerika Donald Trump yang dikeluarkan pada hari pertamanya kembali menjabat menunjukkan ketidakstabilan serius di Amerika. Jika seorang presiden mengeluarkan perintah hari ini dan yang lain mencabutnya, apakah itu bukan masalah? Itu tidak hanya menggambarkan dirinya tetapi juga negara. Itu berarti Anda memiliki ketidakstabilan yang serius. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, beberapa instruksi presiden atau executive order yang diangkat oleh Presiden Donald Trump, terutama tentang yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, menjadi pembicaraan dalam acara tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Para pemimpin Eropa bersikeras akan bersatu dan mempertahankan perjanjian itu, serta mengirim pesan ke Amerika. Berikut laporannya. From this moment on, America's decline is over. Pendengar, tak lama setelah menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump mulai menghapus sebagian besar warisan Presiden Joe Biden, mulai dari memberi pengampunan pada hampir semua pendukungnya yang melakukan kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021 dan mengeluarkan serangkaian instruksi Presiden yang mengisyaratkan keinginannya merombak badan-badan di Amerika.
Trump juga menandatangani impres yang mengarahkan Amerika untuk kembali menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang penting. Langkah ini menjadi pukulan terhadap upaya dunia untuk memerangi pemanasan global dan sekali lagi menjauhkan Amerika dari sekutu-sekutu terdekatnya. Sewaktu menandatangani impres itu di hadapan sekitar 2.500 orang yang memadati Capital One Arena di Washington DC, Trump mengatakan dengan keluar dari perjanjian iklim Paris, Amerika dapat menghemat lebih dari $1 triliun. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan blok 27 negara itu akan tetap berpegang teguh pada perjanjian iklim Paris meskipun Trump memutuskan untuk menarik Amerika dari perjanjian tersebut. The Paris Agreement continues to be the best hope for all humanity. Perjanjian Paris terus menjadi harapan terbaik bagi seluruh umat manusia. Eropa akan tetap berada di jalur yang benar dan terus bekerja sama dengan semua negara yang ingin melindungi alam dan menghentikan pemanasan global. Dalam tantangan seperti ini, kita tidak berpacu dengan satu sama lain, tetapi kita berpacu dengan waktu. Bahkan di tengah persaingan yang ketat, kita harus bersatu. Berbicara di forum yang sama, Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan blok itu harus tetap berpegang teguh pada tujuan kesepakatan hijau Eropa, baik untuk alasan daya saing maupun lingkungan. The world is full of uncertainty. After yesterday, even more. Setelah apa yang terjadi kemarin, dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan mungkin besok akan ada lebih banyak lagi ketidakpastian. Mari kita sebagai orang Eropa di dalam Uni Eropa tidak menambah ketidakpastian dengan menciptakan ambiguitas pada tujuan kita. Kesepakatan Paris bertujuan untuk membatasi pemanasan global jangka panjang hingga 1,5 derajat Celcius atau jika tidak tercapai, menjaga suhu setidaknya di bawah sekitar 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Demikian laporan tim VOA.